Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan memperingatinya. Kita datang dengan membawa ucapan syukur dan pengharapan Tuhan Yesus sungguh baik. Saya memberikan waktu buat saudara pada saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau Raja dunia yang bertahta, yang bertahan dan yang berkuasa, amin, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan sama-sama dimuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji nama saudara-saudara bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk kanan kirinya. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Ayo kita menerima Tuhan. Sama-sama haleluya. Semoga hidup yang di surga.
saja, saudara-saudara sekalian. Ada amin? Haleluya. Begitu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus menyembah Tuhan, meninggikan Dia, sebab Dia sungguh layak untuk ditinggikan. Dia telah naik dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, segala Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu dan atas rahmat-Mu di dalam kami, dalam kebesaran-Mu, mengatasi langit, mengatasi bumi, dan kami mempercayakan. Ku
satu-satunya sesembahan kami. Engkau satu-satunya yang kami puji, satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang terus mengasihi kami sampai detik ini, hingga Engkau menyediakan tempat buat kami semua yang percaya kepada-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang sebentar akan kami dapat, yang kami terima dari penyampaian firman Tuhan pagi ini, kiranya memberkati kami, mendatangkan kekuatan pengharapan, di-refresh lagi semangat kami, dibangun kembali pengharapan kami, dan kami boleh menatap masa depan kami bersama dengan Tuhan, masa depan yang hilang gemilang cerah ceria bersama dengan Tuhan Yesus. Ada pengharapan yang kekal. Haleluya. Kami hamba-Mu Tuhan, yang kami menyampaikan kebenaran-Mu, dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Nasibnya baik, takdirnya baik, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menguatkan hati. Untuk apa? Untuk terus mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Hari lepas hari. Itu setiap hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini adalah hari Kamis. Hari ini hari Kamis. Ya. Harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tahu hari Senin itu ada apa, hari Selasa itu ada apa, hari Rabu itu ada apa, ya. Hari Kamis itu ada apa. Kok ngitung hari? Menghitung hari, ya. Peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan ragu, karena kita punya Tuhan yang punya surga. Ya, gak perlu khawatir, gak perlu risau. Surga itu ada di mana? Asal ada Tuhan Yesus, semuanya beres. Mau di lembah kekelaman ada Tuhan Yesus, beres. Ya. Mau ada di tepi jurang, kalau ada Tuhan Yesus, beres. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Kata "dan" di situ identik dengan kepadaku dan kepada Allah itu sama. Jika "dan" dalam bahasa Indonesia mengindikasikan ada dua, satu dan dua, tapi pengertian percayalah kepadaku dan kepada Allah itu sama dengan atau equivalent. Ada yang masih ingat equivalent? Sama dengan
Aku dan Bapa adalah satu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Saudara membaca ayat yang ganjil. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Baik, Bapak Ibu, saya akan membaca ulang pasal ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan baik-baik, dengan cara yang sama, bukan di tempat yang sama. Kalangan hamba-hamba Tuhan terdahulu memahami ayat ini bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali di tempat yang sama. Kalau di tempat yang sama, saudara gak akan ketemu, ya. Tapi di sini dengan cara yang sama. Cara yang sama itu apa? Ketika dia naik, dia akan turun, ya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang sama. Pesan apa yang hari ini mau kita terima, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bahwa Tuhan Yesus itu pergi untuk kembali. Biasanya kalau orang sudah pergi, sulit untuk kembali. Karena apa? Kesasar bisa, tidak tahu jalan pulang bisa, ya kan? Nah, di sini Tuhan Yesus pergi untuk kembali. Kalau tadinya ketika Tuhan Yesus ya ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi, disalibkan mati, para murid pengikutnya kecewa, kehilangan harapan. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka mulai mendapatkan secercah harapan kembali. Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, apa yang mereka pikirkan? Ya kan? Kecewa karena gurunya mati. Ya. Terus terobati ketika gurunya
bangkit, baru aja 40 hari kebangkitannya, Tuhan Yesus naik, ditinggal lagi. Kecewa berapa kali? Berkali-kali, ya, 2 kali, ya. Kecewa karena harapan tidak tercapai karena Yesus disalibkan mati. Punya harapan yang baru, Yesus bangkit, ketemu lagi. Kecewa lagi karena Yesus pergi lagi, naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang kecewa berkali-kali, seringkali dia akan membuat kehidupannya itu semakin kacau, semakin galau, saudara. Coba, kita yang pernah kecewa biasanya akan kehilangan rasa percaya. Ya, misalnya putus cinta, laki-laki itu semua sama. Ya, sama-sama laki-laki. Kalau laki-laki yang kecewa, semua wanita perempuan itu sama. Ya, sama-sama wanita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus bukan hanya meninggalkan murid-muridnya seorang diri, karena dia berpesan, ya, akan datang kembali. Saudara, kalau akan datang kembali berarti masih punya harapan. Nah, apa yang menjadi pengharapan kita selama hidup di dunia yang tidak lama, ya? Mungkin ada banyak orang merasa bangga bahwa hidupnya itu sepertinya terhormat, ya, sepertinya dia punya segalanya. Tapi semuanya itu tiada artinya jika tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena masa kita ada di dunia ini sangatlah singkat. Kita hari ini sudah tidak terasa bahwa kita ternyata sudah mulai menua, ya kan? Nah, dia sudah mulai, tiba-tiba umurku sekian. Memang sudah menginjak dewasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau masih diberi umur panjang sampai 70 lebih, saudaraku, itu bersyukur jika kita masih sehat, bisa makan segalanya, ya, tidak ada pantangan lagi, ya. Kalaupun ada sakit-sakit sedikit, ya, bukan sedikit banyak sedikit, ya, masih bisa bersyukur. Karena apa? Kita masih bisa menikmati hidup. Lebih bersyukur lagi, kita masih punya pengharapan di kehidupan yang baru. Seringkali orang berkata bahwa hidup itu cuma sekali. Betul? Hidup itu cuma sekali. Sekarang siapa yang percaya bahwa hidup kita itu cuma sekali? Sekali atau 2 kali? Ayo. Kalau hidup kita itu sekali, setelah kita meninggal atau mati, selesai. Gak ada kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita itu 2 kali. Kita pindah, ya. Kita hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Sebenarnya ada 3, ya. Kita hidup pertama dilahirkan oleh seorang wanita, ibu pertama. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Setelah kita meninggal, kita menjalani kehidupan baru bersama Tuhan di kerajaan
surga. Berarti berapa kali kita hidup? Nah, kalau cuma hidup sekali, nggak mikirin hidup yang kedua kali, nggak mikirin hidup yang ketiga kali, apa jadinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, saudaraku, inilah Tuhan Yesus yang kita percayai, yang kita anggap sebagai sahabat yang baik. Maka kita hari ini punya teman dekat. Punya teman dekat. Kalau teman dekat itu bisa diandalkan Bapak Ibu. Kalau teman dekat itu bisa dipercaya. Ketika teman dekat kita, ketika orang yang kita anggap CS, ketika dia berkata A, maka yang terjadi adalah A. Tapi kalau bukan teman dekat, ya, hari ini dia berkata A, besok akan berkata B. Bahkan kadang dia lupa kemarin ngomong apa ya, sehingga tidak ada diingatan, saudara. Tapi kita punya sahabat yang namanya Yesus Kristus Tuhan, ya. Apa yang dikatakannya, aku akan datang kembali, itu bisa dipercaya bahwa kita masih bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Terkadang ketika kita ada di tanah rantau, di perantauan, kita jauh dari keluarga, kita merasa sendiri, ya, tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang tempat untuk bisa curhat, ya kan? Kalau masih ada keluarga satu yang ada di dekat kita, kita masih bisa cerita tentang isi hati kita kepada dia. Tapi kalau kita yang ada dalam perantauan, kayak Mas Jo itu, dia ngomongnya, ngobrol, curhatnya ke ikan. Ya kan, ikan, kamu tahu gak? Kalau aku ini hari ini senang banget, ya, cepet laku ya. Ujung-ujungnya begitu. Amin. Amin. Nah, kita merasa bahwa seorang diri, saudara. Apalagi yang sudah ditinggalkan orang tuanya, bapak, ibunya, saudaranya, ya, tidak punya siapa-siapa lagi, tidak ada tempat untuk mengadu, menjalani hidup sendirian, ya kan? Di sini kita merasa bahwa kenapa ya hidup kok begini amat? Kenapa ya? Kenapa ya? Hidup kok susah? Akhirnya apa? Tidak memiliki pengharapan, penghiburan. Kenapa? Yang dia pikirkan, kenapa ya kok susah? Kenapa ya kok banyak masalah? Itu karena kita merasa seorang diri, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini Alkitab mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Masih ada pengharapan. Aku datang kembali kepadamu. Kalau Bapak Ibu ingat grup musik legend, ke Jakarta aku kan kembali. Bait selanjutnya, syair itu mengatakan apa kita? Walaupun apa yang akan terjadi, masa begitu? Ya. Dan di awal lagu dikatakan bahwa
Di sana rumahku, di sini menunggu. Kalau Bapak Ibu mengenang lagu itu, bagaimana rasanya orang yang ditinggal pergi atau meninggalkan kampung halaman, rindu rumahnya. Saudaraku, rumah kita, ya kan, yang sesungguhnya adalah di surga. Kalau nanti kita pada kehidupan yang kedua setelah meninggal, setelah mati, kita kan gak bawa apa-apa, ya. Boyongan. Kalau boyongan biasanya kan dibawa semua barang, tapi ketika kita boyongan pindah dalam kehidupan pasca kematian, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan kembali pulang ke rumah Bapa, ya. Karena di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah janji Tuhan akan tergenapi, ya. Di mana dikatakan Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tidak bisa memahami ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini satu paket, sama dengan, ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena nanti Bapak Ibu akan menemukan, ya, di bagian selanjutnya, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, ia juga akan melihat Bapa. Ya. Nah, ketika Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan itu pada ayat yang kedua? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti Tuhan Yesus naik ke surga lagi mengerjakan proyek. Kalau proyeknya itu sudah selesai, dia bilang, aku akan datang kembali. Jika demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bayar cicilan free, gratis, ya. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita bersama-sama tinggal dengan Dia nantinya, yaitu tempat yang free, gratis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan, kita disediakan sesuatu yang tidak berbayar, karena sudah ada yang bayar. Bukan berarti itu tempat tidak ada harga, sudah ada yang bayar, saudaraku, ya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal, bukan hanya sedikit tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu, setiap tempat tinggal itu harus dihuni. Jangan sampai ada tempat tinggal yang kosong, ya. Coba bayangkan di perumahan yang baru dibangun, ketika, ya, dipromosikan, ya, yang terjual punya deretan depan saja, deretan belakang kosong. Kira-kira apa yang terjadi di komplek perumahan itu? Ya, banyak rumah kosong yang terbengkalai. Kalau Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagimu, berarti itu jatahku itu. Kalau jatahku berarti saya harus masuk ke sana. Nah, bagaimana supaya saya bisa masuk ke sana tanpa ada catatan khusus? Ya, tanpa ada catatan khusus. Kalau anak sekolah itu lulus bersyarat, saudara. Ya. Kalau lulus bersyarat berarti masih ada catatan khusus. Nah, hari ini kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Karena Tuhan Yesus sungguh amat baik, maka kita
ya harusnya sepadan. Kalau Tuhan Yesus sudah baik sama saya, masa saya nggak baik sama Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa saudara menjadi biji matanya Tuhan? Siapa kita? Sehingga kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan berangkat dulu, menyediakan tempat. Kalau sudah ready, Ia akan datang kembali membawa kita ke sana. Sehingga ada sebuah nyanyian, ku mau di sana. Ya, waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Jangan sampai tertinggal, saudara. Siapakah orang-orang yang tertinggal itu? Ya, orang-orang yang tertinggal itu masih sibuk ngurusin. Waduh, nanti itu siapa yang ngurus ya? Waduh, simpenan saya ada di mana ya? Nah, sudah itu pasti akan tertinggal. Seperti seorang yang sedang membaca, dia menoleh ke belakang, maka yang terjadi bisa-bisa sapi yang ada depannya lepas. Iya, kenapa? Gak konsentrasi. Gitu kan? Pernah lihat orang membajak? Serius loh, orang membajak itu serius. Dia megang kendali tali kekangnya itu, dan dia memberikan arah. Tapi kalau dia membajak, bekerja itu, dia sambil noleh ke belakang. Wah, gak tahu yang dibajak di depannya itu siapa. Mungkin bablas itu, ya, bisa ladang orang, bisa sawah orang, laju terus, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai ketika Tuhan kembali, Tuhan datang, kita tertinggal. Berarti yang perlu kita lakukan adalah waspada dan berjaga-jaga. Berarti yang waspada dan berjaga-jaga ini sadar. Orang yang sadar, dia akan selalu fokus konsentrasi. Oh iya, sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, ready. Sewaktu-waktu Tuhan Yesus ada, siap. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini, siap? Halo? Ya kan? Apalagi kalau WL, Tuhan hadir di sini. Ada sebuah pujian kidul cuma Tuhan Allah hadir di sini. Bahkan pendoa juga Tuhan datanglah. Saya ingat khotbahnya komika mau stres. Tuhan lu gak usah diundang-undang datang. Kalau Tuhan datang, tamat. Kalau Tuhan datang, tamat. Berarti akhir zaman selesai. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, ketika Tuhan datang, aku akan datang kembali. Kita sudah siap belum? Apakah hati kita sudah terjaga? Pikiran kita sudah terjaga? Atau hati dan pikiran kita masih menyimpan luka, menyimpan kepahitan, masih menyimpan kurang harga diri, ya, masih menyimpan, wah, sebenarnya saya itu orang hebat. Itu apa? Masih menyimpan harga diri. Padahal harga diri kita itu sudah ada di tangan Tuhan, saudara. Kalau punya Tuhan Yesus pasti beres. Loh, kita menyanyikan itu harus kita imani, saudaraku yang dikasih. Kalau kita nggak mengimani, berarti kita cuma hanya sebatas nyanyi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kayak tak pujian tak, tinggikan dirimu. Pertanyaannya, kita meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang model kayak apa? Apa cuma nyanyi tinggikan dirimu? Nah, itu bukan Tuhan loh. Itu bukan Tuhan. Sampai kita tinggikan dirimu, itu bukan Tuhan itu. Ya. Tapi ketika menyanyi tinggikan dirimu, berarti kita
belajar, oh ya, hari ini aku mau menyenangkan Tuhan dalam hal apa ya? Kan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau meninggikan Tuhan, caranya bagaimana? Apakah cukup dengan nyanyi tinggikan dirimu? Nah, setelah nyanyi ngapain? Ya kan? Setelah nyanyi kita ngapain, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, di sini kita akan melihat, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepada saudara, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Tuhan. Sungguh amat baik. Kenapa kita tidak baik dengan Tuhan? Dan kita berharap Tuhan menuruti semua keinginan kita. Kalau kita tahu diri dengan Tuhan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti kasih. Amin. Kalau kita sadar siapa kita di dalam, siapakah aku ini? Ya. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Apakah mau hidup semau-maunya? Bapak Ibu, memang hari ini kita masih ada di dunia, ya. Lagi viral berita terbaru bahwa ada sebuah khotbah pendeta bahwa kerajaan Allah itu masih ada di dunia. Memang betul. Kerajaan Allah itu turun ke dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apanya yang sama? Ya. Yang menjadi pertanyaan, kita menghadirkan kerajaan Allah atau kita mau membangun diri sebagai raja yang harus dihormati. Berarti kalau ada orang yang tidak menghormati kita, apa jadinya? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau ini, dengan apa aku balas kebaikan Tuhan hari ini? Dengan cara bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan, coba kalau kita berdoa tiap hari, Tuhan, apakah yang kulakukan ini menyenangkan-Mu? Misalnya kita bekerja, kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini menyenangkan-Mu? Rema firman apa yang akan kita terima? Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Berarti bekerjanya tidak setengah-setengah, sekuat tenaga. Pekerjaan apapun. Tapi banyak orang pekerjaannya itu dilakukan dengan setengah-setengah, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang selanjutnya 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Diulang-ulang, aku akan datang kembali. Dan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ditolak orang gak masalah. Yang penting jangan ditolak oleh Tuhan. Diabaikan oleh orang tidak masalah. Yang penting tidak diabaikan oleh Tuhan. Coba kalau kita sudah ditolak Tuhan, diabaikan Tuhan, yang terjadi adalah Kejadian pasal yang ketiga. Adam diusir dari Taman Eden. Tidak punya pengharapan lagi, menderita terus menerus. Nah, saudaraku, yang supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan, bagaimana kita memperbaharui komitmen kita hidup di dalam Tuhan? Ya, selagi tangan saya masih kuat, ya, selagi kaki saya masih kuat, selagi mata saya masih bisa melihat, saya akan dengan sekuat tenaga, itu komitmen. Saya akan dengan sekuat tenaga mau menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Itu komitmen, saudaraku. Berarti
ada tujuan kita hidup. Yang jualan misalnya kan, bagaimana membuat orang yang datang beli itu senang. Pasti dagangannya laku. Itu prinsip yang ada di bumi ini. Kalau kita layani orang itu, ya, pembeli dengan baik, maka dia akan datang kembali menjadi langganan. Nah, apalagi kalau kita membalas kasih Tuhan, ya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa sih? Ya, apakah melayani Tuhan itu harus khotbah seperti ini? Apakah harus main musik seperti pelayan-pelayan di mimbar? Ya, melayani Tuhan itu memperhatikan, oh iya, itu Bu Trisno kok nggak datang ya? Cobalah aku telepon, misalnya. Jangan nanya ke pendetanya lagi, ya. Pak Nono, itu Bro Seno nggak datang kenapa ya? Loh, itu artinya apa Bapak Ibu? Semua tugas pelayanan diserahkan ke pendetanya. Oh iya, itu kemana ya? Mbak Ike ya? Itu kata Pak Oo ya. Jangan tanya ke saya lagi, tanya Pak Oo. Ya. Ini apa? Mengambil bagian untuk melayani. Ya. Jadi ada banyak orang itu merasa bahwa pelayanan itu sesuatu yang seperti A, B, C, D. Sebenarnya pelayanan kita dalam untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Pertanyaannya simpel, apakah Tuhan senang dengan apa yang sudah saya kerjakan hari ini? Artinya, apakah kita orang yang punya tanggung jawab? Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita hari ini apa? Ya, apa susahnya ya ngasih pesan ke orang lain? Sudah gak bayar pakai WA, cuma bayar kuota. Kenapa HP kita dibiarkan nganggur, Bapak Ibu? HP kita sudah dikasih makan, tapi kalau nggak disuruh bekerja, HP kita, ya kan sudah kita kasih makan itu. Berapa giga Mas Yo? 100 giga sebulan. Kalau nggak disuruh kerja HP-nya, kan bahaya. Iya kan? Nah, cuma dilihatin gitu, itu HP-ku mahal. Nggak disuruh kerja dia. Hah? Nah. Ya harus menghasilkan saudaraku. Ya. Rugi kalau nggak disuruh kerja HP kita. Apa susahnya? Ya, say hello sama saudara kita. Itu sudah bukan tugas gembala lagi, sudah bukan tugas pendeta lagi. Nah, tugas gembala itu apa? Tadi menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat. Ya. Datang saudara, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, pertanyaannya, kita siap lagi enggak? Kita dibawa oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau kita pulang tahu jalannya enggak? Itu yang menjadi perenungan setiap hari. Kalau nanti saya pulang, saya tahu jalannya enggak? Jangan-jangan kesasar. Ya kan? Nah, ini penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang mengenal hati Tuhan itu tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali menjemput kita semua, dan di situ
kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia. Di mana Ia ada, kita ada. Jadi satu paket, saudaraku. Jadi kalau kita masih memakai cara hidup yang lama, aku nggak suka lah dengan orang itu. Nanti ketemu lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang tahu kemana arah dia jalan pulang, tentu hatinya sudah penuh. Katakan penuh. Hati yang penuh itu tidak akan memerlukan isian lagi. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tetap hatinya kosong, tetap merasa kosong dalam ibadah. Bapak Ibu pernah berpikir, Bapak Ibu pernah merasa, pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa ibadah tetap hatinya kosong, ibadah pun pikirannya kosong? Kenapa bisa demikian? Harusnya semakin waspada dan berjaga-jaga. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan masuk dalam hidupku, masuk dalam hatiku. Hanya satu yang bisa mengisi kekosongan kita. Orang lain semua bisa mengecewakan. Hanya satu yang tidak bisa mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita masih merasa kosong, apa yang menjadi penyebabnya? Ibadah merasa kosong, apalagi gak dapat apa-apa. Saudara kalau datang ibadah mau ingin mendapatkan apa sih? Ini pertanyaan-pertanyaan penting. Seringkali banyak orang berkata, aku ibadah gak mendapatkan apa-apa. Gimana? Apa yang mau didapatkan dalam ibadah? Kan kita mau memberi. Tinggikan diri, itu memberi. Kita sudah diterima oleh Tuhan, kita masih Tuhan gitu. Coba dibalik pola pikir ya Bapak Ibu. Saya ibadah kok merasa kosong, saya nggak dapatan apa, hati tetap merasa kosong. Minta Tuhan itu masuk dalam hidup kita, hati kita. Salah satu caranya adalah hari ini kita baca apa sih? Oke. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama mengatakan hal yang seperti ini tadi, Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu. Bagaimana sih supaya hati kita itu tidak merasa kosong? Pulang ada isi yang penuh. Ini firman kan, nggak dapat apa-apa ketika ibadah. Loh, firman sudah tinggal baca. Jangan gelisah hatimu. Berarti yang kita bawa pulang adalah, aku percaya Tuhan bersamaku. Harusnya cara pandangnya demikian, supaya apa? Hatinya terisi. Wah, aku percaya masih ada harapan. Kalau hari ini tidak laku, besok pasti laku. Kalau besok tidak laku, besoknya pasti laku. Kalau nggak laku-laku, dikasihkan aja. Iya kan? Itu harusnya. Nah, jangan gelisah hatimu. Percayalah, percayalah. Itu artinya, mosok bodoh. Tuhan, terserah Tuhan lah. Mau buat apa aku hari ini? Kalau Tuhan mau buat Tuhan seperti itu, saya ikut saja. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Itu cara memahami bagaimana kita ibadah. Kita kan nggak merasa kosong lagi. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau merasa kosong, saya kosong tiap minggu. Kenapa? Saya dapat apa? Saya keluar terus ibaratnya. Apa yang ada di dalam pikiran saya keluarkan terus. Saya harusnya menerima.
recharge kembali. Terkuras, energi terkuras, pikiran terkuras, semua yang saya tahu terkuras, akhirnya kosong. Harusnya ada input yang masuk ke dalam pikiran saya, baru saya akan merasa segar kembali. Nah, saudaraku, kalau cara pandang seperti itu berarti saya kosong tiap minggu. Kenapa? Saya nggak dapat apa-apa. Salah besar. Saya tahu apa yang saya kerjakan hari ini, saya sedang meninggikan Tuhan. Maka ketika saya percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolongku, saya percaya bahwa hidup saya akan dipenuhkan. Katakan penuh, saudaraku yang dikasih. Nah, orang yang merasa kosong itu akan menjadi malas ke gereja, saudaraku. Ya, malas ke gereja. Ya, kenapa malas ke gereja? Karena masih kosong. Tuhan Yesus baru bilang, aku akan datang kembali. Bodo amat mau datang atau enggak, bodo amat. Kan begitu. Kenapa? Kosong. Tidak menjadi prioritas. Oh, hari ini aku dapat firman, Tuhan Yesus akan datang kembali menjemputku. Berarti aku harus bersiap-siap. Berarti firman yang kita dengar kita bawa pulang. Bersiap-siap. Aku tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, karena Tuhan Yesus punya janji, aku akan datang kembali menjemputku. Semangat, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita nggak malas lagi ibadah. Kita punya semangat. Oh, firman Tuhan minggu depan apalagi ya, kayak gitu, saudara. Nah, atau karena nggak cocok dan nggak suka dengan khotbahnya, ya kan? Alkitab kita sama. Mau khotbah apa saja pakainya Alkitab, ya kan? Terserah orang itu mau menerima atau menolaknya, yang jelas bahwa firman Tuhannya itu sama. Yang gak cocok yang mananya, ya kan? Wah, Tuhan Yesus datang, jangan datang sekarang Tuhan. Masa kayak gitu? Aku akan kembali kepada aku datang kembali. Gak usah Tuhan, aku aja yang nyusul. Masa begitu? Ya kan? Menolak pengajaran firman Allah itu berarti hati kita sedang tidak beres. Sebenarnya apapun firman yang disampaikannya, selama diambil dari Alkitab, makan. Coba, dari mana yang gak cocok? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada yang gak cocok? Oh, nggak begitu harusnya. Tuhan Yesus kan bisa melakukan hal yang berbeda. Oh, nggak cocok berarti. Alkitabnya nggak sama. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan. Oh, nggak harusnya nggak kayak gitu. Cukup percaya sama Tuhan Yesus saja. Tuh kan menolak terus. Apalagi? Ya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Ya, aku persegil untuk menyediakan tempat bagimu. Itu untuk keluargaku saja Tuhan. Jangan kepada dia, jangan kepada yang lain. Karena aku nggak suka dengan dia. Hati-hati kalau tetanggaan nanti, saudara. Apakah mau dibikin benteng? Iya kan? Pak Victor punya tetangga, ya, dikasih tembok sampai ke atap, ya kan? Eksklusif, pagar, teralis sampai tinggi. Ya. Apa seperti itu, saudaraku yang dikasih? Ya. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, terus apalagi yang tidak cocoknya? Aku akan datang kembali. Ya. Terus yang tidak cocoknya di mana lagi? Berarti ada yang tidak
Beres. Bukankah itu firman Tuhan? Firman Tuhan kalau tidak dijelaskan berarti cukup dibaca di rumah saja. Firman Tuhan kalau tidak dipahami sebagai firman Tuhan, maka orang yang membaca firman Tuhan itu kelakuannya nggak akan berubah. Saya dulu itu pemarah, Bapak Ibu. Siapapun akan saya sikat tanpa peduli. Orang hebat, orang kaya, orang terhormat, kalau salah, saya akan sikat. Tidak peduli siapa dia. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, ya, kasih itu sabar. Loh, kalau kasih itu sabar kan harus ada batu sandungan. Ujiannya kan harus ada. Kalau nggak ada batu sandungan, kasih yang sabar itu tidak akan ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Kan seperti itu. Berarti kasih itu sabar. Berarti saya harus belajar sabar walaupun saya tidak sabar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita menggembirakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya komitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan menyenangkan Tuhan dengan panggilan khusus. Ya, kemarin ada tamu dari Salatiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ngobrol dengan memberikan impartasi bahwa dibutuhkan sarjana pembaharu desa. Sarjana fresh graduate, baru lulus atau lulus tahun 2 tahun, ya, umur di bawah 30 tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan, diberikan kesempatan untuk bergabung bersama sarjana pembaharu desa untuk dilatih selama 4 bulan dan selanjutnya akan dikirim menjadi pendidik mentor di desa-desa. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku, ya. Tadi saya ngomong sama, ya, coba kamu kalau sudah lulus, ya, kamu saya bisa kirim nih. Ya, kemana Pak? Ini dilatih selama 4 bulan, nanti dikasih ikatan dinas kontrak pelayanan menjadi pendidik, guru-guru TK, PAUD, jadi pendidik dan mentor, menjadi pelayan-pelayan anak di pedesaan selama 2,8 bulan, 2 tahun 8 bulan, paling tidak 3 tahun Bapak Ibu. Setelah 3 tahun kembali komitmen ulang, apakah mau melanjutkan di situ atau mau balik ke kandang atau mau melakukan misinya sendiri. Setelah 3 tahun bebas menentukan pilihan kembali. 3 tahun kan tidak lama, ya. Siapa tahu Hizkia ini tertarik, tapi kalau Hizkia tertarik saya kehilangan. Tapi kalau demi panggilan Tuhan saya rela, ya, belajar merantau ke luar kota 3 tahun, ya. Terus apakah ini bayar? Tuhan yang akan mencukupkan. 3 bulan dia belajar bersama di asrama, hidup berasrama, menjadi hamba Tuhan, ya. Kebutuhan makan dicukupi, sandang pangan, ya, papan dicukupi, dan akan dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Di situ bukan hanya dipekerjakan melayani, tapi juga mendapatkan reward, ya. Tidak hanya kerja rodi, dapat reward. Sebarkan ini berita ini ke anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oh, sudah telat Pak, saya sudah tua. Ya, kalau saya masih muda saya akan pergi, tapi saya sudah tua.
ya 30 tahun ke atas. Saudara, bagian ini kenapa ini saya sepil di ibadah ini? Karena kerinduan kami. Ada banyak orang mendengar kabar sukacita dimanapun ia berada. Kita kasih ke orang lain. Mau nggak kamu dididik menjadi pendidik? 3 tahun saja. Berikan waktumu 3 tahun, 3 tahun saja. Kamu setelah itu boleh kembali pulang. Pengalaman di luar sana 3 tahun saja. Ya. Kalau ada anak-anak kita yang bersedia seperti itu, silakan hubungin saya. Ya. Nanti akan saya kirim ke tempatnya, Bapak Ibu yang dikasih. Ini doa saya. Tidak bisa banyak yang bisa saya lakukan untuk Tuhan kecuali membagikan kabar sukacita ini. Ya. Kalau hati kita beres, wah, dia merekomendasikan orang, mengantarkan orang untuk apa? Menerima kabar sukacita ini. Kalau hati kita beres. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Ya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jalan satu-satunya hanya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak ikut Yesus, mau ikut siapa? Mari kita berdoa hari ini. Kalau kita tidak mau mengikut apa kata Tuhan Yesus, kita mau ikut siapa? Saya berikan waktu sejenak Bapak Ibu untuk saat teduh. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Pak Victor, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jalan sudah tersedia. Apakah kita mau lewat situ atau kita justru mau lewat jalan yang lain? Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini permulaan daripada kita berubah dalam berpikir. Kalau Tuhan sudah mengasihi hidup kita hari ini, kita kembali berpikir, Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Apa yang harus kulakukan? Mulai berdoa secara pribadi di rumah masing-masing tiap-tiap hari. Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Apa yang harus kulakukan untuk dapat memberikan sumbangsi untuk jemaat Tuhan
supaya hidupku bermanfaat bagi jemaat yang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan jawaban, mulailah melakukan satu tindakan. Ini aku Tuhan, hari ini aku mau melakukan ini. Hari ini aku mau bertindak ini untuk orang lain, untuk jemaat Tuhan. Bukti bahwa kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri sudah cukup. Tuhan sudah baik dengan kita. Giliran kita membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ini hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong hari besok dengan kekuatan yang baru, kuasa yang baru, berkat yang baru. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kepada petugas silakan untuk maju ke depan, dan mari setiap kita tundukkan kepala. Saya minta untuk Pak Ayat berdoa. Terima kasih Bapak buat kasih kemurahan-Mu buat kami semua anak-anak-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapak. Kami boleh senantiasa Tuhan memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sebentar kami akan berikan persembahan kami. Seberapapun yang kami berikan Tuhan, kami boleh memberikan ini dengan penuh sukacita Tuhan. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia membakar hatiku. Sama-sama kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom. Percaya berkat Tuhan melimpah. Amin. Amin. Masih percaya sekali lagi berkat Tuhan melimpah, Amin. selalu baru setiap pagi. Bahkan yang tidak lazim pun Tuhan akan sediakan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, besok hari Minggu kita perjamuan kudus atau perjamuan makan.
Ada pengumuman yang lain? Ada? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih. Semuanya sehat-sehat, amin. Amin. Baik, saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tapi percayalah, Tuhan yang sudah naik ke surga, Ia sudah mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa dan kekuatan kepada setiap orang yang percaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan setiap mulut yang memperkatakan firman Tuhan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali hanya satu, dialah nama yang punya kuasa, dalam nama Yesus. Kau yang sedang lemah, Tuhan buat kuat. Kau yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kau yang sedang bergumul dalam pergumulan hidupmu, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan menolong dan menolong. Berkumpul dengan keluarga, kiranya Tuhan menjawab satu persatu. Tuhan pulihkan satu persatu. Tuhan nyatakan kuasa dalam setiap keluarga kita, menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, bahkan seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru Tuhan sediakan setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu hari ini, bahkan untuk hari besok pun Tuhan sanggup melakukannya. Dalam nama Yesus, sudah percaya Tuhan memelihara kehidupan. Katakan amin.